Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Surevan dengan NIM 230210032 kelas Tkom F angkatan 2023. Definisi relasi. Relasi dalam matematika adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan. Secara frak, relasi adalah himpunan pasangan terurut A, B, di mana A adalah elemen dari himpunan pertama disebut domain, dan B adalah elemen dari himpunan kedua disebut kodomain. Relasi menunjukkan bagaimana elemen-elemen dari kedua himpunan tersebut dihubungkan satu sama lain. Contoh A sama dengan Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, Aditya adalah himpunan mahasiswa. B, Toyota, Daihatsu, Mercedes, V adalah himpunan kendaraan. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan mobil yang dikendarainya. R, Hasan, Daihatsu, dan Romi, Toyota, Yusuf, Archandra, Aditya, Mahendra, Yotus. Yusuf tidak mengendarai mobil apapun. Mobil FW tidak dikendarai siapapun di dalam relasi itu. Relasi pada sebuah himpunan. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi yang himpunan ada A adalah relasi dari A sama dengan A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A X A. Notasi R A X A. Contoh, misalkan R adalah relasi pada A sama dengan 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y, R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Sifat-sifat relasi binar. Relasi binar yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. 1. Refleksi. 2. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A R untuk di setiap A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksi jika A masih demikian sehingga AR. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A relasi R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4 bersifat relaktif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, itu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. B. Relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4. Tidak bersifat relasi karena 3,3 R. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan positif bersifat relasi karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri sehingga A untuk setiap A. 2. Simetris. Relasi R pada himpunan A diketahui simetris jika untuk setiap AB R AB maka BA R, artinya jika A berhubungan dengan B maka B berhubungan dengan A. Contoh, relasi R 1,2, 2,1 pada himpunan A sama dengan 1,2 adalah simetris. Hubungan antara dua elemen bersifat dua elemen bersifat dua arah. Jika A terhubung dengan B maka B juga terhubung dengan A. 3. Antisimetris. Sebuah relasi R dikatakan antimetris jika untuk setiap A, B, R, dan B, A, R, maka A harus sama dengan B, artinya jika dua elemen saling berhubungan, maka duanya harus sama. Contoh, relasi R sama dengan 1,2, 2,1 pada himpunan A, 1,2 adalah simetris. Hubungan antara dua elemen bersifat dua arah. Jika A terhubung dengan B, maka B juga terhubung dengan A. 4. Transitif. Relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika untuk setiap A, B, R, dan B, C, R, maka A, C, R. Contoh, pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Relasi R 1,2, 2,3, 1,3 adalah transitif karena satu berhubungan dengan nomor 3, maka satu berhubungan dengan 3. Jika suatu elemen terkait dengan elemen kedua dan elemen kedua terkait dengan elemen ketiga, maka elemen pertama juga terkait dengan elemen ketiga. Ekivalen. Relasi dikatakan ekivalen jika memenuhi ketiga sifat refleksi, simetris, dan transitif secara bersamaan. Contoh, relasi sama dengan pada himpunan bilangan bulat adalah ekivalen karena setiap bilangan sama dengan dirinya sendiri. Relasi dua arah dan memenuhi sifat transitif. Relasi ekivalen menunjukkan bahwa elemen-elemen dalam himpunan terkait secara setara atau identik. Kesimpulan unsi 1. Fungsi adalah relasi khusus di mana setiap elemen dari himpunan cobaan dipetakan ke tempat satu elemen di himpunan kodamaian. Penjelasan mengenai fungsi harus menangkap contoh konkret serta menjelaskan bagaimana setiap elemen domain ke satu dan hanya satu gambar di kodamain.
2. Fungsi injektif. 1. Fungsi dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen berbeda di domain yang diletakkan ke elemen yang sama di kode aman. Ketepatan penjelasan dapat ditunjukkan melalui contoh di mana setiap elemen dalam domain memiliki gambar unik. 3. Fungsi yang bersifat surjektif jika setiap elemen di domain memiliki setidaknya satu prime domain. Penjelasan harus mencakup analisis terhadap kode dan bagaimana semua elemen di kode domain dapat dicapai dari domain. Kesimpulan, ketepatan dalam mendeskripsikan sifat-sifat relasi dan jenis-jenis fungsi sangat penting untuk memahami yang mendalam setiap yang bercermat, memastikan bahwa definisi dan sifat-sifat tersebut dapat dipahami dengan jelas dan diterapkan dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.